Hadirin jamaah Junuduz Zakirin yang insyaallah akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini, yaitu episode yang ke-55. Dengan kata lain, kita berkumpul di sini sudah 1 tahun lamanya. Makanya malam hari ini diibaratkan kita kumpul bagi rapot. Nanti malam Jumat depan kita libur dulu. Supaya apa? Refresh. Dimana di episode ini kita lanjutkan kembali daripada pertemuan-pertemuan yang sudah terlewat. Tapi sebelum itu, karena ini bulan Ramadan, kita singgung dulu supaya kita sama-sama diingatkan bahwasanya Ramadan ini sangatlah penting. Jangan sampai bulan suci yang isinya sangat luar biasa, saat detik-detik meninggalkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Masih ada mungkin 1 minggu. Yuk kita sama-sama lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dengan apa kita bisa meningkatkan hal itu? Resepnya sudah dikasih tahu. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam bulan Ramadan ini. Apa resepnya? Jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan ya, seumpama bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka kita ngomong terakhir ku rada gemeter gitu. Iya, ngomong terakhir bulan. Iya. Jadi terakhir ya, itu merupakan kata yang mungkin kita bisa jadikan pengingat. Jadi dengan kita mengingat bahwasanya kita itu mengikuti Ramadan ini, Ramadan yang terakhir, maka kita di dalam hidup ini, khususnya di bulan Ramadan ini, akan menambahkan hal-hal yang ada di dalam Ramadan ini. Karena kita ingat ya bahwasanya Ramadan ini Ramadan yang terakhir, maka kita akan lebih semangat lagi. Apanya? Berpuasanya. Karena ini yang terakhir, akan bertambah lagi bersemangat. Apanya? Untuk kita tarawihnya. Kalau seandainya ini yang terakhir puasa hari ini, puasa tahun ini, maka kita akan tambahkan lagi amal-amal soleh yang lainnya, seperti baca Al-Qur'annya, seperti kita membaca zikiran-zikirannya, seperti qiyamul lailnya, seperti sedekah dan lain sebagainya. Kita tambahkan. Karena apa? Kita ingat bahwasanya kita seolah-olah pada tahun ini, pada bulan ini, pada saat ini kita ikuti bulan Ramadan yang terakhir. Tapi kayaknya kok lakap pikiran mono. Pikiran digage pragat. THR wis pada metu ya, pada senang-senang. Iku siaran rayaan ya, bocah TK rayaane. Kalau kita orang yang benar-benar bertasawuf ya, orang-orang yang bersih dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makna Ramadan itu pasti setelah kita mengikuti Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, suci kembali kayak bayi yang baru lahir. Itulah ya yang namanya Idul Fitri bagi kita. Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, supaya kita bisa bertambah lagi kualitas daripada keimanan kita, kualitas daripada amal soleh kita, kita sibukkan di dalam hari-hari kita. Setelah kemarin kita diingatkan bahwasanya waktu duha, waktu pagi kita lakukan sholat isyraq, sholat duha, kemudian setelah itu kita sibukkan. Dengan apa kita menyibukkannya? Bisa jadi kita sibukkan untuk mencari ilmu yang pertama. Bisa jadi kita sibukkan diri kita itu untuk beribadah lagi, meneruskan ya.
Bisa jadi kita menyibukkan diri untuk mencari maisha, artinya pengubah jiwa, mencari duit cicis untuk keluarga kita. Nah, itu kita lakukan ya pada waktu duha, pada waktu pagi setelah kita ibadah selesai. Nah, ilmu apa maksudnya? Ilmu yang dipahami, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, terlebih lagi bagi agama kita. Entah itu kita melakukan kegiatan seperti ini ya, ada kegiatan belajar, mengajar ya, kemudian juga ada yang mungkin orang-orang yang pada di hidupnya itu diberikan suatu keutamaan, dia bisa mengarang kitab-kitab, silakan mengarang kitabnya. Ataupun kalau seandainya dia pinter ya dalam gramatikal bahasanya, bahasa Arab, tentunya dia baca kitab-kitab kuningnya, kitab-kitab Arab gundulnya. Untuk apa? Supaya mendalami lagi, agar apa? Bisa menerangkan dengan mudah kepada orang-orang yang awam. Itu dilakukan setelah ya tadi duha kita lakukan, kita laksanakan. Atau kalau seandainya kita mencari ilmu, kayaknya duduk makomnya kita kan. Jadi apa? Ibadah kayaknya lebih condong kepada kita. Ya silakan ibadah. Setelah sholat duha, cari sholat duha yang lainnya. Kemudian kita zikir yang lainnya. Baca Quran, baca tasbih dan lain sebagainya. Kayaknya itu bukan golongan saya. Kayak saya tepatnya itu setelah duha ya luru duit, duru cicis. Boleh, iya boleh, itu dianjurkan. Fantasir fil ard, silakan bertebaran di muka bumi mencari keanugeraan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan keluarga. Kita cari maisha, pengubah jiwa. Untuk apa? Ya untuk diri kita dan keluarga. Tapi awas, jangan sampai karena kita itu mencari uang, mencari nafkah, kemudian agama jadi rusak. Ya, itu catatannya. Jangan sampai agama jadi rusak. Karena apa? Tangan kita yang kita gunakan ya untuk mencari nafkah atau maisha dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang keji. Kemudian dengan mulut kita itu dengan mulut-mulut yang bohong, mulut-mulut yang dusta dalam mencari maisha. Jangan, karena itu bisa merusak daripada agama kita. Nah, itu yang harus kita pilih dan lakukan. Nah, kalau bisa tiga-tiganya tadi bisa kita lakukan semua. Apakah bisa? Insya Allah. Apalagi dilatih di bulan puasa ini ya, insya Allah kita akan mendapatkan ketiga-tiganya. Ilmu bisa kita dapatkan, ibadah kita dapatkan, kemudian maisha ataupun nafkah kita bisa dapatkan. Itu kalau bisa. Kan puasa satu ibadah ya. Kemudian kalau kita mencari nafkah ya bisa sambil berpuasa ya. Kemudian juga kalau kita itu mencari ilmu ya cari sela-sela waktu di bulan ini bisa mendapatkan input ilmu daripada informasi-informasi yang ada. Entah itu lewat TikTok ya, YouTube ya, ataupun Facebook ya. Silakan. Atau langsung ke majelis-majelis ta'lim yang ada di mushola, di masjid ataupun di lapangan yang ada kegiatan agama, silakan. Ya, itu bisa kita lakukan. Sebab apa? Tiga-tiganya dapat ilmu, dapat ibadah, dapat maisha atau nafkah, kita bisa dapatkan. Itu kalau bisa. Tapi kalau seandainya nggak bisa, kita pilih salah satunya aja, itu sama saja, nanti akan utama. Makanya ada di sini keterangan daripada Syekh Abdullah Yafi, itu menjelaskan secara rinci ya dalam memilih sesuatu daripada tiga perkara yang tadi disebutkan. Maka nanti ketika disebutkan mungkin ini bisa menjadi tipe kita ya dalam hari-hari kita. Apa tipe yang pertama? Ada satu orang laki-laki atau kaum laki-laki yang ahwalnya, yang jiwanya, hatinya, batinnya itu kuat. Untuk apa? Untuk mendorong dirinya itu untuk menyibukkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Sehingga apa? Dia tidak bisa diubah, tidak bisa diusik ya, atas kesibukannya itu. Hanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Ini adalah mereka adalah orang-orang yang sudah terbuka daripada hakikat yang ada di dalam dirinya. Hanya dia
fokus ibadah, hanya Allah, untuk Allah, untuk Allah. Makanya setelah dia lakukan duha, dia fokuskan untuk ibadah. Ini nomor 1 tipenya. Ya, tambahkan lagi sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, tasbihnya dan lain sebagainya dia lakukan. Itu tipe nomor 1. Tipe nomor 1 kayak ada nggak di sini? Yang fokus bisa totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah, ya. Nah, kemudian yang nomor 2 bagaimana? Yang nomor 2 itu ada segolongan orang itu dapat merasakan manis, ya, di dalam ibadahnya. Dia bisa disiplin di dalam ibadahnya, di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka itu ya menjumpai perubahan-perubahan dan campuran-campuran kotoran yang ia rasakan itu menjadi kebingungan di dalam batinnya, di dalam hatinya saat berkumpul ya di suatu majelis ilmu. Kemudian jika ia tahu, maka dia akan langsung menemukan daripada penawarnya dan ia akan hilangkan kebingungannya itu. Nah, jika tidak, maka dia itu akan banyakkan ya bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berdoa, bertadarruk, sampai nanti pada puncaknya ia akan dapat pencerahan apa? Bahwasanya ilmu dan amal itu adalah penting, sehingga ia sadari ilmu itu adalah wajib. Nah, ini tipe nomor kedua adalah orang ibadat tapi ilmunya kurang, ya. Jadi supaya menggenapinya dia harus apa? Dia harus ya ibadahnya terus tapi sambil menuntut ilmunya. Supaya di dalam hidupnya dia tidak ada kebingungan. Dia tidak ada kebimbangan. Itu yang kedua. Kemudian ada yang tipe orang yang ketiga. Dia itu adalah orang yang sangat cinta kepada ilmu. Dia dapat merasakan ya, betapa enaknya ilmu. Dia dikaruniai kecerdasan dalam dirinya dan ia bisa ada niat baik di dalam hatinya. Maka dia pasti di dalam waktu pagi ya setelah ia lakukan ibadah, maka dia akan condong untuk apa? Mencari ilmu yang sangat penting tersebut. Tapi tetap tidak meninggalkan urusan dunianya. Dia ambil dunianya sedikit saja tapi lebih banyak untuk mencari ilmu. Ada yang di sini seperti itu? Gulati duit titik baik ya, langsung ya gulati guru untuk berilmu. Iya. kayak ya berat maning bahas. Kemudian ada juga yang nelangsa ya. Yang keempat, apa itu tipe manusia? Ini orang yang bodoh ya, tidak ada faedah dan tidak bisa memaidahi, tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Jadi imam nggak bisa, makmum juga bisa istilahnya mengganggu makmum yang lainnya karena kebodohannya. Nah, ini bagaimana? Setelah waktu paginya yang harus ia lakukan, ya jelas kalau ia bodoh harus menuntut ilmu yang ada. Ya demi dia itu supaya lebih fokus lagi dalam beribadahnya, supaya dia itu lebih benar lagi dalam ibadahnya. Kemudian ada orang yang kelima menurut beliau, yaitu adalah alim ulama. Ya, alim, ya, seorang alim, dia orang yang ngerti ya tentang ilmu. Tapi repotnya, celakanya dia itu hatinya tidak baik. Sehingga karena di dalam hatinya itu tidak baik, maka ilmu yang ia punyai dijadikan suatu alat untuk ya katakanlah untuk urusan dunia saja, memperkaya diri sendiri. Maka ngaji anak duitnya takak, laka duitnya beli kiem. Ya, iya. Itu repot orang seperti itu. Iya. Jadi ketika ada bayaran dia semangat, kalau nggak ada enggak. Nah, makanya ini orang-orang yang seperti itu ya pernah saya itu berdiskusi atau berbincang-bincang dengan almarhum Profesor Buya Sakur Yasir langsung. Bagaimana Buya ketika ada orang yang seperti itu, orang dia itu dakwah atau dai, kemudian dia itu mentarif. Ya, jawaban beliau ngasihkan gambaran. Yang penting dalam hidup itu ketika dia seorang dai, seorang istilahnya pemuka agama ya, dia itu
istilah kata dia punya sawah, garap saja sawahnya. Udah fokus kepada sawahnya. Jangan kita kemudian nyari-nyari lubang-lubang yang ada belutnya, nyari lubang-lubang yang ada ikannya. Karena apa? Nanti repot. Kalau kita nyari belut, nyari ikan, garapannya rusak, parah. Nah, tapi kan zaman sekarang seperti itu. Dia itu punya garapan, yang dicari ada lubang-lubang dunia, ada lubang-lubang cicisnya saja. Yang ada cicisnya datengin. Itu juga masih dilihat, tebel enggak? Wah, repot. Dan itu memang nampak. Karena apa? Alasannya seorang dai, ya kan profesionalisme. Dalam ilmunya seperti itu. Harus dibandingkan dengan profesionalisme. Waduh, ya repot lagi seperti itu ya. Nah, makanya orang yang seperti itu bagaimana? Ya manusia yang seperti itu ya, yang niatnya tidak baik, maka ia harus apa? Memujahadah dirinya. Artinya Pak, sungguh-sungguh ya, dirinya itu di dalam memperbaiki diri, sampai dirinya nanti itu sampai kepada puncak di mana dia menumbuhkan daripada ilmu ikhlas. Kemudian dia ingat bahwasanya dunia yang ada pada saat ini, duit yang dia cari itu hanya sementara saja, hanya fata morgana, menipu daya, ya tidak untuk selama-lamanya. Nah itu proses seperti itu tidak bisa langsung jadi, ya butuh sesuatu. Jadi kalau kita bisa mensikapi semua persoalan-persoalan itu dengan baik, insya Allah kita akan menemukan resepnya untuk kita yang terbaik bagaimana. Dengan kata lain, kalau seandainya kita tipe orang pekerja keras, silakan bekerja keras, tapi jangan sampai tadi apa, rusak agamanya. Kalau seandainya kita tipe orang yang panasnya panas gigir, ya itu tadi seperti itu. Tapi kalau kita panasnya panas zikir, ya silakan perbanyak ibadahnya, perbanyak zikirnya, tapi nanti akan menuai manfaat untuk diri dan orang lain. Tapi kalau seandainya dia itu ahli ilmu, silakan ya di sana cari ilmunya, kemudian sebarkan ilmunya supaya apa? Menjadi manfaat untuk diri dan orang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan insyaallah kita akan bertemu kembali nanti pada hari yang sudah ditentukan. Yuk kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.